Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Bulughul Maram. Terakhir kita bahas hadisnya seorang A'rabi yang kencing di mana? Di salah satu sudut masjid. Dan sudah kita bacakan beberapa masailnya. Yang punya PDF-nya di halaman 92 bisa dilihat. Ana share dulu yang di berapa grup. Ya, di halaman berapa? 92. Kita baca masail yang terkait dengan beberapa yang terkait dengan hadis yang kemarin. 3 pertanyaan yang kemarin dari Yasfil. Hukum apa? Kencing atau buang air besarnya, cicak dan yang lainnya. Yang pertama, kencing dan auras. Auras itu kotoran. Kalau kencingan air kecilnya, kalau auras air besarnya. Al hayawanati, beberapa hewan. Maka jawabannya di sini ada 3 mazhab atau 3 pendapat. Sekali lagi kita belajar memang fikihnya muqaran. Muqaran itu perbandingan. Jadi semua aqwal yang ada dikumpulkan, kemudian mengkerucut di sini menjadi 3 pendapat. Beda kalau belajarnya mazhab. Enggak usah baca-baca mazhab yang lain. Fokus saja di satu mazhab. Biasanya ini orang-orang yang tidak bisa baca dalil atau dia nggak bisa beristidlal dan seterusnya, ya, untuk awamun nas, maka paling cocok memang untuk pemula itu fikihnya fikih mazhab. Jadi tidak terlalu ngalor ngidul, ya, fokus di mana satu jalan. Pendapat yang pertama mengatakan taharatu baulin atau taharatu bauli wa aurasil hayawanati allati yu'kalu lahmuha duna ghairiha. Sucinya baul itu air kencing, wa auras kotoran hewan-hewan yang dimakan dagingnya tanpa selainnya. Apa aja yang dimakan dagingnya? Ayam, apalagi? Kambing, sapi, unta, bebek, burung, dan seterusnya. Maka ya kencingnya atau buang air besarnya itu suci. Kok kita bahas-bahas ini? Kita kan lagi bahas tentang air. Maksudnya ketika kotoran ini itu mengenai air, bagaimana status air tersebut? Maka pendapat yang pertama, kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu apa? Suci, tidak najis. Ini pendapatnya Atha ibn Abi Rabah, seorang budak kemudian dibebaskan fokus untuk belajar. Atha termasuk orang yang paling ngerti fikih manasik, ya, manasik umrah dan manasik haji. Begitu juga An-Nakhai wa Tsauri wa Ahmad wa Malik. Ini beberapa pendapat para a'immah. Ya, dan dikuatkan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Dalam kitabnya apa? Majmu' Fatawa. Dalil yang mereka gunakan yang pertama, dahulu Nabi memerintahkan ya bolehnya minum air kencing unta. Ya, air kencing unta pernah lihat? Kayak extra jos warnanya. Ya. Katanya buat beberapa obat.
Ya, kata orang Arab tuh kalau misalkan orang tangannya suka keringetan itu, dikit-dikit keringetan basah terus, sakit apa itu? Hah? Panas dalam. Ya, karena ada orang ya, ininya selalu apa nih? Basah tangannya, keringetan. Nah, itu salah satu obatnya kalau di Arab sana minum air kencing apa? Unta. Jadi kalau unta kencing ditadangin. Nah, nanti diplastikin, dijual di pinggir jalan tuh. Kayak di Yaman itu banyak. Dijualnya di mana? Pinggir Yaman. Di pinggir jalan. Sama kencing biasanya sama apanya? Susu unta. Ya, kadang bikin kebalan tubuh itu susu unta, kencing unta. Ya, bikin apa? Dia kebalan tubuh. Ini menunjukkan ketika diminum berarti dia tidak apa? Tidak najis. Ya, nanti kalau main ke Saudi ya cari apa? Kencing unta. Sama ada. Ya. Dari apa? Kencing unta. Dulu anak pernah ditawarin. Jijik juga minumnya. Warnanya emang persis extra jos gitu. Warna kuning-kuning gimana gitu. Pokoknya mirip extra jos warnanya. Tahu rasanya, belum pernah nyobain. Jualnya di plastik-plastik itu aja. Di plastik-plastikin di apa pinggir jalan. Itu banyak. Bukan osron ya. Dalil yang kedua, ya Nabi SAW dulu memerintahkan atau ditanya tentang sholat di kandang kambing, maka beliau mengatakan naam, nggak apa-apa sholat di sana. Ini menunjukkan kandang kambing, ya di sana ada kencingnya, sisa kencingnya atau kotorannya, boleh sholat di sana. Ini menunjukkan tempat itu apa? Suci. Ya walaupun bau pasti ya. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak sholat di sana, jawabannya apa? Boleh. Ya. Nah, itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, dahulu Nabi SAW tawaf di tawaf di Ka'bah sambil menunggangi apa? Ba'ir, menunggangi onta. Ya biasa mungkin kalau dia lagi lewat, terkadang apa? Kencing, terkadang buang air besar, ya, dan itu tidak ada yang mempermasalahkan ya dianggap najis atau tidaknya. Maka ini salah satu apa? Dalil. Itu pendapat yang pertama. Langsung saja pendapat yang kedua, najasatu baulin bauli wa aurasi jami'il hayawanati ma ukila wa ma lam yukal. Najisnya kencing, kemudian kotorannya seluruh hewan, baik yang dimakan maupun yang tidak dimakan dagingnya. Berarti kalau yang pendapat pertama apa? Yang toharoh itu yang apa? Yang dimakan saja. Berarti selainnya apa? Najis. Yang tidak dimakan. Apa yang tidak dimakan? Kucing, ya, cicak dan seterusnya. Walaupun nanti ada khilafnya juga pendapat ketiga. Kalau pendapat yang kedua, semuanya apa? Najis. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian Abu Thawr. Ya, Abu Thawr juga punya mazhab besar juga, cuma memang tidak sema'ruf dengan yang lainnya. Wa Al-Hanafiyah itu Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berasal dari Andalus, Andalus. Ya, mereka berdalil dengan istanzihu minal baul. Ya, maksudnya jagalah dirimu dari air kencing, karena dia akan mendatangkan azab kubur. Tapi dijawab oleh para ulama, hadis tersebut ya bukan semua jenis kencing, tapi khusus kencingnya siapa? Manusia. Itu salah satu ya bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwasanya semua kencing dan kotoran hewan-hewan yang dimakan maupun yang tidak itu apa? Najis. Ya, dalilnya ya salah satunya dalilnya Ibnu Abbas itu, yang ketika Nabi lewat kemudian melewati dua kuburan, ternyata di dalamnya sedang diapain? Diazab. Gara-garanya tidak memperhatikan ya kencingnya, terkadang nempel di mana? Celananya atau di tubuhnya, dia masa bodoh. Nah, itu termasuk sebab seorang diazab di kuburnya.
Kemudian dibantah bahwasanya itu baulnya bukan semua baul, tapi yang dimakan adalah baulnya siapa? Manusia, bukan kencingnya hewan-hewan dan yang lainnya. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, taharatu jami'il abwal wal auras, sucinya semua kencing dan kotoran kecuali kencing dan kotorannya manusia. Jadi kalau yang najis itu cuma punyanya manusia. Tapi kalau hewan-hewan mau yang dimakan mau yang tidak, semuanya hukumnya apa? Suci. Kucing, ya. Berarti apa? Suci. Kencingnya apalagi? Nya. Cuma kan masalahnya bau. Ya, walaupun suci tapi apa? Bau kan begitu. Ya. Mafhum? Ini pendapat dipilih oleh Asy-Sya'bi, An-Nakhai, kemudian Ibnu Wahab, dan satu pendapat dari orang-orang Zahiriyah, dan pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Syaukani ini dari Yaman, ya, termasuk ulama yang mujtahid, yang menguasai berbagai macam bidang ilmu. Mafhum? Ya, dia berani ibaratnya mendobrak gitu. Ya, di masa dia kan semua orang kalau fikih itu bermadhab. Kemudian dia memiliki berbagai macam ilmu alatnya, ingin mengembalikan sebagaimana dahulu salaf. Tapi memang susah. Ya, harus mengumpulkan hadis dan seterusnya. Intinya dalam masalah fikih ada kemudahan. Ya, ketika dia tidak bisa memahami dalil, cukup dia taklid dengan ya gurunya dan seterusnya dalam masalah apa? Fikih. Dan ini jangan dikiaskan dalam masalah-masalah yang sifatnya akidah. Karena akidah itu perkara yang pasti, yang yakin. Tidak boleh dia pakai dzon di sana. Dzon itu prasangka. Kayaknya pendapat ini dah yang paling kuat enggak? Ya, dibedakan antara perkara-perkara akidah dan perkara apa? Fikih. Ya, di sini penulis tidak membantah pendapat yang kedua atau yang ketiga. Beliau mengatakan yang rajih menurut beliau adalah pendapat yang pertama, yaitu apa? Sucinya kencing dan kotoran hewan yang dimakan apa? Dagingnya. Ya, walaupun pendapat yang ketiga juga ya lumayan kuat karena hukum asalnya semua itu adalah suci kecuali ada dalil yang mengatakan dia najis. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, itu kalau cari-cari di Google juga apa hukum nya cicak itu panjang pembahasannya ya. Karena memang dari awal terjadi apa? Silang pendapat yang kuat. Ya, kalau antum lebih mukni, lebih puas, lebih nyaman bahwasanya itu najis, ya sudah, najis tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Khani fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian kita baca hadis yang ke-11. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani. Telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatani, adapun dua bangkai, fal jaradu wal hutu, maka dia adalah jarad, belalang. Ya, pernah makan belalang? Hah? Tapi belalang yang gede, jangan yang kecil-kecil, nggak ada rasa. Kalau dulu kita kecil namanya belalang pocong, ya. Yang ini apa? Panjang. Ada yang belalang tuh yang bagus tuh, yang segini. Ya. Kemudian hutu itu ikan. Semua jenis apa? Ikan. Wa ammad damani, adapun dua darah, fattihalu wal kabidu. Tihal artinya hati, kabid itu limpa. Di mana itu limpa tempatnya? Hah? Dekat hati. Ya, salah. Akhrajahu Ahmad, riwayatnya atau dikeluarkan oleh Imam Ahmad hadisnya, wa Ibnu Majah, dan juga Ibnu Majah, wa fihi dha'fun, dan di dalamnya ada kelemahan. Kelemahan dari sisi disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hadisnya marfu namanya. Marfu itu berarti Nabi yang mengucapkan. Itu lemah.
Tapi datang beberapa riwayat hadis ini mauquf namanya. Mauquf itu ucapan sahabi. Di sini berarti ucapannya Ibnu Umar. Tapi ketika ada bentuknya apa isi ucapannya itu adalah penghalalan dan pengharaman, maka seakan-akan itu adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mustalah bilangnya mauquf tapi memiliki hukum rafa. Kapan? Ketika perkara-perkara yang tidak boleh ada ijtihad di dalamnya. Berbeda kalau sedang menafsirkan Al-Quran secara bahasa, terkadang ada ijtihad dari para sahabat, maka tidak bisa dia naik pangkat menjadi rafa. Atau misalkan mengkabari perkara gaib, ya, yang berbicara sahabat, maka ini hadis diangkat menjadi hukum rafa. Jadi seakan-akan yang berkata oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya dia dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma memang ketika dalam periwayatan ya ada kelemahan kalau sandarkannya ke Rasul. Yang sahih disandarkan kepada siapa? Abdullah ibn Umar. Ya, sebagaimana hadisnya orang yang membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 di hari apa? Jumat atau di malam Jumat. Hadis-hadis kepada Nabi Muhammad SAW itu lemah. Ya, ada yang agak kuat hadisnya sama Abu Sa'id Al-Khudri. Mafhum? Ternyata isinya kalau dia baca ini dia akan terlindungi dari fitnah apa? Dajjal. Maka para ulama ada yang mengatakan kalau hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini kuat, berarti disandarkan kepada Nabi. Karena ini perkara gaib. Ya, perkara pahala. Tidak ada yang tahu pahalanya seperti apa, azabnya seperti apa, kecuali dari wahyu dari Nabi Muhammad SAW. Maka walaupun itu ucapan Abu Sa'id Al-Khudri, tapi naik derajat menjadi apa? Rafa. Kayak gitu. Jadi amin ya. Kapan bisa naik ke rafa? Ketika ucapannya itu tidak ada ruang istihad. Apa itu ruang istihad? Kalau ruang istihad seperti tafsir dengan menggunakan bahasa Arabnya apa, kemudian silang pendapat, sahabat pilih yang A misalkan, itu ada silang pendapat. Tapi perkara-perkara yang tidak boleh ada istihad, seperti perkara gaib, perkara halal haram, kemudian perkara yang akan terjadi di masa akan datang, atau dia sedang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, ya, maka yang seperti ini walaupun yang mengucapkan sahabi, tapi dihukumi seperti Nabi yang mengatakannya. Namanya apa? Mauquf lahu hukmur rafa. Dia mauquf tapi memiliki hukum apa? Rafa. Semoga bisa dipahami ya. Ini sedikit istilah mustalah. Jadi ada istilah-istilah, kalau yang berbicara Nabi namanya marfu', kalau yang berbicara sahabi namanya mauquf. Ya, kalau yang berbicara tabi'in namanya maqtu'. Nah, itu istilah-istilah saja. Tapi bagaimana menyikapinya ketika sahabi yang mau ngomong, yang berkata, ya bisa jadi itu memang ucapannya, bisa jadi itu apa? Datangnya dari Rasul. Hanya saja dalam periwayatan, namanya orang periwayatan, kadang ada yang ya tidak tersampaikan dan seterusnya, maka yang paling sahih adalah mauquf, udah gitu. Sedangkan rafa lemah, tapi mauquf juga memiliki hukum apa? Rafa, begitu. Jadi hadis ini yang sahih mauquf tapi memiliki hukum rafa. Di sini katanya uhillat lana, dihalalkan bagi kami maitatani, dua apa? Bangkai. Apa dia? Belalang dan ikan. Jadi kalau nemu belalang mati nggak apa-apa, dimakan saja. Ya. Nemu ikan apa lagi? Mati, entah di kali, entah di laut, maka apa? Halal untuk langsung dimakan. Emang kurang seger ya kalau mati gitu ya? Mau dimakan? Ya? Misalkan lagi jalan nih di kali banyak ikan mati, ngambang gitu. Itu dagingnya seger nggak biasanya? Para pemancing nih, apa sama aja? Ya walaupun dia udah busuk, tetap boleh dimakan, halal ya. Walaupun sudah mulai bau anyir, bau apa, ya, tetap boleh dimakan. Walaupun mungkin dagingnya kurang apa? Kurang fresh gitu, kurang segar. Ya, dahulu Imam Ahmad atau yang lainnya
ya beli ikan nih, mau makan-makan nih, nggak taunya datang syekh dari jauh gitu. Ya, buka majlis. Nggak taunya buka majelisnya dari pagi sampai malam. Ya, pas pulang dagingnya udah apa? Daging ikannya udah bau busuk. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya daripada kelaparan, makan aja sudah. Ya. Beda kalau di Yaman itu belajar paling setengah jam paling lama itu. Dulu zaman anak ya. Kalau sekarang katanya bisa sampai sejam. Tapi kalau di Saudi belajar bisa 6 jam. Bisa dari subuh sampai jam 10 malam. Masya Allah. Ya, jadi belajarnya itu kebut. Satu kitab baru selesai, misalkan akidah apa misalkan wasitiyah, itu harus selesai dalam sehari. Ba'da subuh 2 jam istirahat dulu, setengah jam lanjut lagi. Ya, zuhur lanjut lagi, asar istirahat bentar lanjut lagi sampai apa? Kadang sampai jam 10 malam. Pernah ikut kajian apa namanya? Usul sittah. Dari ba'da asar sampai jam 10. Pantat udah begini-begini nih. Harus kuat ya kalau belajar apa? Di Saudi palingnya beli itu tuh, beli apa namanya? Bangku lipat itu. Yang ada agak busanya itu. Karena Masya Allah luar biasa, kuat-kuat sekali duduknya. Ya. Kemarin tuh ada juga Pak yang usul salasa dari ba'da asar juga kayaknya, sampai jam 10 malam. Ya, ada yang udah begini apa kita apal gitu, siapa aja yang keluar gitu, dikit-dikit izin kemana? Kemana mandi. Kita mau izinnya kadang malu ya. Ya takut dilihatin orang-orang banyak ini. Tapi ada yang berapa kali izin kemana? Kapan mandi. Jadi memang harus kuat belajar di mana? Di Saudi, bukan hanya kuat apanya? Duitnya juga harus kuat apanya? Fisiknya. Kadang jauh dari tempat kita tinggal kemana? Ke masjid, harus naik taksi, harus naik ya transportasinya, ditambah lagi belajarnya memang sistemnya Pak, ya langsung satu majelis selesai. Ya, kadang ada majelis qiraah, majelis baca kitab itu dari awal sampai nih, misalkan Sahih Bukhari baca panjang. Tapi luar biasa yang datang itu banyak sekali, membludak apa masjid. Sama kayak kemarin di Syria itu. Ya, setelah lama tidak ada majelis taklim, kemudian dibuka, ya langsung baca Sahih Bukhari. Satu majelis, satu masjid full. Waktu itu baca bukan setengah jam, sejam itu. Bisa 5 jam itu. Ya, nanti kalau nggak habis besok lagi. Semangat sekali ya orang-orang untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang muda-muda jangan noyo ini. Ya, baru duduk pantat udah. Ya, kayak bisulan. Gini lah. Udah ada kiup-kiup matanya. Ya, insyaallah. Ya, makanya sekali-sekali boleh main-main yang jauh itu. Biar lihat semangatnya orang-orang. Ada orang Somali. Orang Somali kalau ngafal luar biasa dia. Apalagi orang-orang India sambil geleng-geleng kepalanya gini. Orang India tuh kalau di Jamiah Islamiyah, dia mah nggak murojaah, dia mah ngafal. Misalkan nih buku Muqarrarnya segini nih, dia hafal sama dia. Orang India terkenal kuat-kuat hafalannya. Jadi kalau jawabannya itu plek, jiplek sama persis dengan apa yang di buku. Salin sama dia. Tapi kalau orang Indonesia kadang pakai makna saja, yang penting panjang. Kalau orang India, semuanya apa plek jiplek teksnya disalin sama dia. Saking kuatnya Pak hafalannya. Ya, biar tahu ternyata di luar sana banyak orang-orang sakti dalam tanda kutip. Orang-orang yang semangat untuk belajar gitu. Sekali-kali boleh apa? Ya, studi banding gitu. Ke pondok mana gitu. Supaya melihat apa? Kesemangatan orang-orang. Kemudian yang kedua wa ammad damani, adapun darah fatihalu wal kabid. Tihal itu apa? Hati, dan kabid adalah apa? Limpa. Ya, ma'ruf hati itu dari darah sebetulnya, cuma dia jadi padat, menggumpal. Dan darah, ya hukum asalnya najis, tidak boleh dimakan, haram. Tapi untuk masalah apa? Hati, ketika dia sudah menggumpal, maka dihalalkan. Ya, makanya kalau jantung, kalau hati itu kalau dipotong, itu masih bisa apa dia? Ya, membentuk lagi. Beda kalau organ-organ yang lain, misalkan pankreas dipotong nggak bisa. Ya, usus dipotong nggak bisa, dia nambah lagi panjang.
Tapi kalau hati walaupun dipotong, dia masih bisa memperbaharui gitu, sehingga kembali seperti semula. Begitu juga kabit limpa, dia juga sebetulnya sama, sejenis darah, hanya saja sudah menggumpal. Tentunya ini pada hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya, seperti hati kambing, ya, hati apa lagi? Sapi, onta, dan seterusnya. Kita baca masailnya. Masalah maitatul huti wal jarad, bangkai dari ikan dan belalang. Di sini beliau membawakan ucapan An-Nawawi dalam Syarah Muhadzab, amma hukmul mas'alah fasamak wal jarad idza mata tahiran bin nusus wal ijma. Apabila keduanya mati maka suci sesuai dengan nas maupun ijma. Kalau dalil dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 96. Uhilla lakum saydul barri wa ta'amuh. Dihalalkan bagi kalian buruan bahar, itu laut, wa ta'amuh, dan makanannya. Maka hukumnya halal baik dari Al-Qur'an, hadis maupun ijma. Dan ijma. Ini sebetulnya fokus kita di sana tentang ikan dan jarad. Kalau ditanya kenapa masuk bab miyah, karena bisa jadi ketika dia mati kemudian masuk ke air atau di air, bagaimana hukum air tadi? Maka selama dia suci, maka airnya juga tidak najis. Walaupun dia berbau, ya dia tidak najis. Karena sekali lagi ikannya aja adalah suci. Ya. Begitu juga hukum tihal wal kabid dalam hadis ini, maka halal untuk memakannya. Daging bukan daging, hati dan limpa. Kemudian bahasan yang kedua, maitatu ghairil jarad wal hut wal adami, bangkai selain belalang, selain ikan dan manusia. Bagaimana hukumnya? Ini kita bahas yang memiliki darah dulu. Jadi bagaimana bangkai selain belalang, selain ikan, dan selain manusia. Mafhum, kalau dia mati menjadi bangkai. Sama di sini juga dinukil oleh Imam Nawawi al-ijma' ala najasatiha. Bangkainya menjadi najis sesuai dengan ijma'. Ini kita bahas yang memiliki darah dulu. Apalagi misalkan yang memiliki darah kemudian mati, kucing misalkan memiliki darah, mati dia, maka bangkai. Ijma. Apalagi tikus. Ya, kalau cicak punya darah enggak? Kira-kira? Ya, yang pernah nangkap cicak terus dipotes atau dibanting. Ada enggak cicak? Kalau enggak ada nanti kita masuknya di pembahasan yang enggak punya darah ini. Kalau dia mati. Ada enggak? Enggak ada ya? Apa dia darahnya? Hijau atau biru? Tetap tanya si Google, ya cicak punya darah enggak? Kalau dia punya darah masuknya di sini dia. Kalau punya darah masuknya di sini. Najis dia. Kalau jadi bangkai. Dia jadi najis. Ini bil ijma. Kita bahas yang selain tadi selain belalang, selain ikan, selain manusia. Kalau belalang kemudian ikan tadi sudah jelas dalilnya bahwasanya dia walaupun bangkai suci. Tapi selain dua ini, kalau dia mati maka menjadi bangkai. Menjadi bangkai. Ada burung mati, ya tidak disembelih, bangkai dia. Karena memiliki darah. Atau melihat musang misalkan mati, maka jadi bangkai. Kambing juga mati tanpa disembelih, maka jadi bangkai. Berikutnya bagaimana maitatul adami, bangkainya ya manusia. Ya, manusia bisa jadi bangkainya mati dia. Maka sekarang dirinci masailnya antara si muslim dengan siapa? Si kafir.
Amma maitatul muslim faqad qala an-Nawawi fi syarh Muslim fa ammal hayy fa zahirun bi ijma'il muslimin fa tahirun bi ijma'il muslimin. Adapun bangkainya seorang muslim, mafhum, sebagaimana dia hidupnya, maka dia suci sepakatan kaum muslimin. Jadi seorang apa? Kata Imam Nawawi, si muslim ini ya walaupun dia hidup dan mati, maka apa? Suci. Ya, bukan bangkai. Karena ada saudara kita meninggal terus wah bangkai nih ya. Dia apa? Dia seorang muslim ya sebagaimana hidupnya orangnya apa? Suci, tidak najis, begitu juga apa? Ketika meninggalnya. Hanya saja memang ada sedikit khilaf ketika dia meninggal. Kalau hidup dia apa? Ijma. Tapi ketika meninggal di sana ada juga yang mengatakan dia itu apa? Najis. Tapi yang rajih ya innal muslim la yanjus. Seorang muslim itu tidak najis. Baik masih hidupnya maupun setelah apa? Meninggalnya. Ya, ini juga perkataan Ibnu Abbas. Ya, perkataan Ibnu Abbas. Kata beliau, ya, fa innal mu'min laisa binajasin hayyan wala mayyita. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis baik dalam keadaan hidup maupun mati. Hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Jadi si muslim mafhum baik hidup maupun matinya itu suci. Tidak apa? Tidak najis. Sekarang yang kedua, yang kafir. Yang siapa? Kafir. Berkata Ibnu Mulakin di halaman 99 dalam Syarah Umdah, wa ammal kafir fa hukmuhu fit tahara wan najasa hukmul muslim. Ya, hukumnya baik dalam kesuciannya maupun najisnya itu sama seperti seorang muslim. Dan inilah mazhab kami dan mazhabnya jumhur baik dari kalangan salaf maupun khalaf. Jadi kalau dia hidup maka si kafir tetap dikatakan apa? Suci. Ini ada orang kafir, Buddha, Hindu, Kristen, Nasrani dan seterusnya. Ya, kita salaman sama dia misalkan pegang badannya, ya badannya apa? Suci, tidak apa? Tidak najis. Ya, suci apa? Tidak najis. Ya, walaupun ada juga yang mengatakan apa? Mereka ini adalah apa? Najis, berdalilkan dengan surat At-Taubah 28, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu apa? Najis. Tapi dibantah, yang najis bukan jasadnya, bukan jasmaninya, tapi yang najis adalah apa? Ya, pemikirannya. Yang najis adalah maknawi. Ya, jadi bukan orangnya. Ya, ini juga yang dipahami oleh orang LDII gitu. Kalau bukan kelompok dia apa? Najis. Jadi sholat di dalamnya, kemudian antum pergi dia main dipel. Alasannya kenapa kita time misalkan dipel? Enggak, ini cuma mau bersih-bersih aja. Ya, padahal mereka sudah punya keyakinan selain kelompoknya dia itu bukan muslim, berarti kafir, dan orang kafir, orang musyrik itu apa? Najis. Ya sudah, biar dia capek antum lari-lari aja mah. Ya hasilnya itu jogging lari-lari, kejar gua, jangan lari di dalam, lari di luar. Ya pas sama dia nanti dia main dipel. Ya jangan di masjid, di rumahnya juga. Bertamu misalkan ke rumahnya, waduh ngapain lagi bertamu nih, bikin gua capek aja lagi. Ya dipel sama dia nanti. Ya dengan dalil innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu apa? Najis. Maka jawabannya dia bukan najis fisiknya, bukan najis tubuhnya, tapi yang najis adalah ya pemikirannya, ya kemudian mazhabnya, ya najis maknawi. Najis apa? Maknawi. Jadi orang kafir ya kalau dia hidup tubuhnya, jasadnya apa? Suci. Itu kalau hidup. Wa amma hukmu maitatil kafir halaman 100. Adapun hukum mayit orang kafir, ya para ulama berdalil dengan innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Berarti kebalikannya, kalau dia kafir apa? Najis.
Dan tidak ada dalil yang sahih atau yang sharih yang jelas kecuali pakai mafhum mukhalafah tadi, kebalikan. Dan mafhum mukhalafah ini termasuk dalil yang lemah. Ya, yang paling standarnya apa namanya, kekuatannya kurang lah. Kan dalil itu apa? Al-Qur'an, hadis, kemudian apa? Ijma, kemudian apa lagi? Qiyas. Nanti ada sisi-sisi pendalilan menggunakan namanya mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah itu kebalikan. Kalau si muslim itu tidak najis, berarti si kafir apa? Najis. Itu saja yang mereka gunakan. Tapi dalilnya apa? Tidak kuat. Ya, padahal Allah juga mengatakan walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan bani Adam. Lihat kalimatnya umum, bani Adam. Baik yang mukmin maupun yang kafir, maka dimuliakan oleh Allah. Tubuhnya, hidup dan matinya itu apa? Tetap dikatakan apa? Suci. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Ya. Bahkan dahulu ada beberapa orang kafir ya, ketika perang itu ditangkap, kemudian diikat di dalam masjid. Ketika dia masih hidup ya. Ditangkap kemudian di mana? Diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi, dan tidak ada yang dipel, ya disiram itunya, enggak. Karena memang tubuhnya manusia, baik dia muslim maupun kafir, hidup dan matinya semuanya apa? Suci. Semuanya apa? Suci, tidak najis. Ya. Berbeda kalau selain manusia, selain belalang, selain ikan, maka kalau dia mati hukumnya apa? Najis. Ya, beda kalau hewan-hewan sembelihan. Selama dia disembelih dengan sembelihan syar'i, maka tidak bangkai, ya dia suci. Beda kalau lagi jalan nemu kambing mati. Kenapa nih kambing mati nih? Ya mungkin ketabrak. Ya, maka dia apa? Najis. Ya bangkainya apa? Najis. Ya, sering orang buang-buang apa tuh? Tikus di jalan. Aduh. Apa tuh fungsinya buang tikus di jalan? Kata dia kalau dibuang ke mana? Jadi bau kata dia. Mendingan dibuang ke mana? Di jalan, diapain? Lindes. Kalau dilindes katanya enggak bau katanya. Tetap itu jadinya apa? Najis. Ya, misalkan karena ban nempel beberapa apanya? Kulitnya, nempel apa bagian tubuhnya, maka itu apa? Najis. Maka itu apa? Najis. Allah a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a dzubabu, apabila jatuh lalat, fi syarabi ahadikum, pada minuman salah seorang kalian, falyaghmishu, maka hendaklah dia celupkan. Ya, misalkan antum lagi ngopi nih di teras, lagi ngeteh, tiba-tiba ada laler atau lalat. Ya, laler lah bahasa Betawinya, ini laler, saya benar ini. Enggak taunya nyemplung di mana? Di kopi. Ya, orang kalau nggak tahu apa ini laler langsung dibuang. Padahal ada apanya? Tuntunannya. Lihat bagaimana syariat ini menjelaskan, walaupun dalam masalah yang kecil nih, lalat jatuh nih. Ya, lalat kan satu sisi bawa penyakit ya. Hinggap di makanan, enggak taunya ngapain? Betelor. Ya. Pernah makan beli sate gitu kan. Beli sate anak biarin aja. Taruh di piring itu tanpa ditutup. Pas anak tuh biarin ada kali 2 jaman. Pas mau makan, pengen udah begini kok ada putih-putih. Apaan tuh putih-putih? Baru mau dimakan, ya alhamdulillah kelihatan tuh apa? Putih-putih. Katanya pas di terawang, ya telur apa? Telur laler. Ya kecil-kecil, banyak berbaris gitu, rapi. Ya, mafhum. Nah, di sini ada bimbingan dari Nabi, ketika ada lalat jatuh ke dalam minuman, maka hendaklah diapain? Celupin. Pernah ada yang nyoba? Belum. Ya. Berarti nggak pernah ngopi kayaknya nih. Tsumma liyanzi'hu, kemudian dia tarik. Setelah dicelupin dia ditarik. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Alasannya kenapa melakukan itu?
pada salah satu dari dua sayapnya itu bawa penyakit, dan satu sayapnya bawa apa? Penawarnya obat. Gitu. Ya, ini sudah dikatakan 1400 tahun yang lalu. Dan penelitiannya baru sekarang ternyata benar. Setelah diteliti, satu sayap membawa apa? Penyakit, satu sayap membawa apa? Penawar. Ya. Padahal kan lalat kecil banget. Ya. Mana tahu Nabi SAW di situ ada penyakitnya, ada obatnya. Kecuali ini apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhrajahul Bukhari. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa Abu Daud, dan juga Imam Abu Daud. Wa zada, dan ada tambahan, wa innahu yattaqi bijanahihi alladhi fihi da'u. Dan sesungguhnya yattaqi itu menjaga atau mengobati, ya, dengan salah satu dari sayapnya yang di situ ada daun, penyakit. Ya, jadi kenapa dicelupin? Supaya menjadi penawar dari salah satu sayap yang di dalamnya ada apa? Penyakit. Hiro pernah belum? Nggak pernah. Nggak pernah. Belum pernah. Ya, nanti kalau dapetin gini caranya ya, jangan airnya dibuang semua. Ya, mubazir. Tapi dia main celupin. Ya, kalau ditanya ini khusus lalat nggak? Ya, maka kalau dilihat dari konteks hadisnya, memang ini khusus untuk siapa? Lalat. Walaupun ada yang mengkiaskan, ya, pokoknya semua jenis binatang yang mirip apa? Lalat yang kecil, apa aja? Semut, apa lagi? Nyamuk, tawon, apa lagi kecil-kecil? Kumbang-kumbang. Ya, wallahu alam, yang kuat hanya khusus untuk siapa? Lalat saja. Hanya khusus apa? Lalat saja. Masalah maitatu ma laisa lahu nafsun sa'ilah. Bagaimana bangkai, ya, hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Kalau tadi kan pembahasan bangkai hewan yang memiliki apa? Darah. Ya, yang suci itu cuma belalang dan apa? Ikan. Ya, kalau belalang itu kan punya darah ya, hijau ya. Apa? Hah? Hijau ya? Ada, itu darahnya dia itu warnanya apa? Hijau memang. Ya, ya. Mungkin kalau yang pernah di Jawa tuh ada tuh waktu anak pulang kampung, di pinggir jalan tuh banyak yang jualan. Gak taunya jualan ini belalang goreng. Ya, nanti mau ditanyain mau pakai bumbu apa? Waduh, bumbu balado. Emang rasanya garing-garing, tapi ya begitulah, unik rasanya. Ya, ada lagi apa yang tadi? Ikan. Ini juga memiliki apa? Darah, maka bangkainya adalah apa? Ya, tidak najis. Nah, sekarang pembahasannya hewan yang tidak memiliki darah, kemudian dia apa? Mati. Kemudian apa? Mati. Ustudilla bihadisil bab ala anna ma laysa lahu nafsun sa'ilatun famaitatuhu tahirah. Ya, hadis dalam bab ini dijadikan dalil bahwasanya segala sesuatu yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka bangkainya apa? Suci. Bangkainya apa? Suci. Alasannya dikarenakan kalau dia najis, maka tentu Nabi tidak akan memerintahkan untuk mencelupkan. Andai kata kalau si lalat ini najis, ya, Nabi tidak akan memerintahkan untuk apa? Mencelupkan ke dalam minumannya. Ya, walaupun ada juga hadis yang terang jelas bahwasanya dahulu Salman diperintahkan untuk apa? Ya, ketika ada makanan atau minuman yang jatuh ke dalamnya hewan yang tidak memiliki darah, maka dia itu halal makanannya, minumannya, bahkan boleh untuk berwudu. Hanya saja hadisnya lemah. Hanya saja apa? Hadisnya lemah. Mafhum. Jadi kalau ditanya dalilnya mana? Cukup dalil dari Abu Hurairah ini yang menjelaskan bahwasanya hewan yang tidak memiliki darah ketika mati maka apa? Dia suci. Nah, sekarang tadi tanyanya cicak punya darah nggak dia?
Hah? Hah? Nanti tangkap cicaknya. Ada beberapa hadis ya anjuran membunuh apa? Cicak. Ya. Dulu diceritain sama beberapa ustadz yang belajar sama Syekh Ahmad Najmi kalau nggak salah. Ya. Jadi beliau kalau keluar masjid terus jalan, ya ngeliat cicak langsung diapain? Pukul pakai tongkat, tok tok. Ya itu ya. Pakai tongkatnya. Ya walaupun ada beberapa riwayat katanya cicak ini yang apa? Meniup apa tuh? Api ketika Ibrahim diapain? Dibakar. Tapi berbau-bau Israiliyat. Ya tahu Israiliyat? Israiliyat itu cerita-cerita dari Bani Israel. Dan terkadang ceritanya apa? Unik-unik gitu. Ya, kata Nabi haditsu anhum wala haraj. Ceritakan saja dari mereka, tidak masalah. Tapi selama itu tidak dinafikan mafhum di dalam syariat kita dan juga tidak dibenarkan. Ya sudah, diglobalin aja gitu. Tidak diiyakan, tidak juga ditolak, maka boleh ceritakan. Tapi kalau dia dinafikan di dalam dinil kita, di dalam dinil Islam, maka tidak boleh disampaikan. Ya, misalkan hadis ini apa, cerita ini ditolak ya dalam dinil Islam, maka tidak boleh diceritakan. Mafhum? Ya, dan hanya seputar cerita, bukan seputar ahkam. Karena ahkam dinil Islam telah sempurna hukum-hukumnya. Jadi yang dibolehkan untuk bercerita dari Bani Israel itu hanya sekedar apa? Cerita atau kisah. Ya, kayak Nabi Nuh katanya ya ketika berlayar itu ya bahteranya itu katanya tawaf di mana? Ka'bah. Memang Ka'bah sudah ada ya di zaman Nabi sama zaman Nabi Nuh. Ya, padahal yang bangun Ka'bah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dia tawaf dulu misalnya. Ya, ceritain aja dari sama orang-orang Bani Israel. Ya, kalau lo mau tahu banyak ceritanya di Qasasul Anbiya punyanya Ibnu Katsir. Itu banyak sekali cerita-cerita apa dari Bani Israel. Ya, mafhum. Dan banyak ya tentang cerita Nabi Adam di mana di surga bersama Hawa. Nabi Adam katanya makan baru sampai mana? Jakun, sehingga jadi apa? Jakun. Kalau Hawa makannya baru sampai mana? Sampai dada, jadinya apa? Buah dada dan nah, itu berbau-bau apa? Israiliyah. Berbau apa? Israiliyah. Mafhum ya? Itu apa? Maka mayit atau bangkai sesuatu yang tidak memiliki darah, maka ketika mati dia tidak najis. Contohnya semut, tawon, apa lagi? Apa lagi, Dok? Lebah sama tawon apa bedanya? Sama ya? Ya, lebah, tawon. Apa lagi? Semut, kumbang. Apa lagi? Kecoa. Ya. Kecoa walaupun jijik tapi dia nggak punya darah kan? Nggak, apa lagi? Hah? Cacing. Cacing punya darah enggak ya? Buat obat tipes diapain dulu dia. Tadi dia masuk dalam kategori makanan-makanan. Apakah dia kategori menjijikan atau tidak? Ya, nanti insyaallah di bab makanan-makanan. Kemudian apa lagi? Laba-laba. Ada darahnya? Laba-laba yang kecil-kecil tuh nggak ada ya? Ya sejenis-sejenis itulah yang binatang tidak memiliki apa? Darah. Lipan, tahu lipan? Atau yang kecil-kecil yang sekarang muncul tuh kaki apa? Kaki 1000 ya. Di mana-mana banyak sekarang apa? Kaki 1000. Ya, khair. Salah itu kalau mati apa? Ya, bangkainya tidak najis. Bangkainya apa? Suci. Kemudian masalah berikutnya hukmu ta'ami wasyarabi alladhi waqa'a fihi dzubabi. Hukum minuman dan makanan yang lalat jatuh di mana? Di dalamnya. Qala Ibnu Mundzir wa qala awamu ahli ilm. Ya, masyaallah, berkata awamnya ahli ilm katanya. Innal ma'a la yufsidu bi mautiz dzubab
Sesungguhnya air itu tidak rusak disebabkan matinya apa? Lalat. Apa nih bacanya nih? Binatang apa nih namanya nih? Wal khunfasa, kupu-kupu kan ya? Ya, kupu-kupu punya apa? Apa khunfasa? Sama? Kumbang. Ya, khunfasa kumbang. Ya, soalnya belajar bahasa Arabnya nggak kenalan binatang. Ya, di Yaman tahu binatang. Apa? Kumbang enggak. Kemudian wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal itu. Dan ini pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawai, Abu Ubaid, Abu Thawr, dan diriwayatkan semakna dari An-Nakhai dan Hasan Al-Basri, Ikrimah dan Atha. Wala a'lamu ahadan qala ghaira ma dzakartu. Tidaklah aku mengetahui seorang pun yang berkata selain apa yang aku sebutkan. Jadi hukumnya tidak masalah. Ya, hukumnya makanan dan minuman yang kejatuhan apa? Dzubab tidak najis. Illa Syafi'iyya fi ahadi qaulaihi, kecuali Imam Syafi'i pada salah satu dari dua pendapatnya. Jadi ada pendapat Imam Syafi'i dia najis. Tapi kebanyakan ulama mengatakan apa? Tidak rusak. Ya, baik minumannya maupun apa? Makanannya. Ya, bisa dimahami. Mufhum. Dan beliau berkata, penulis, termasuk yang mengatakan najisnya binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir adalah Ibnu Hazm. Adalah siapa? Ibnu Hazm. Jadi kalau kita kaji yang fikih muqaranah, pasti ada aja ulama-ulama yang mengatakan ini dan itu. Tapi yang jadi patokan sekarang adalah apa? Dalil. Dan cukup dalil dari Abu Hurairah, apabila datang dzubab nyemplung ke dalam makanan atau minuman, ya cukup dia dicelupkan, ditarik lagi, kemudian dia dibuang. Dan boleh diminum minumannya, boleh dimakan makanannya. Ya, mungkin antum punya sop jatuh apa? Lalat. Waduh, kurang ajar ini apa namanya? Lalat. Ya, ada ibadah di situ, menjalankan perintah Nabi. Dia celupin, tarik, dia dibuang. Ya, jangan jijik, ya itulah syariat. Ya, kita sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, jalankan saja. Pasti di dalamnya ada apa? Ada hikmah. Ada apa? Ada hikmah. Allah a'lam bissawab. Lanjut dikit lagi. Wa Nabi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyit, akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa hasanahu wa lafdhu lahu. Segala yang dipotong dari hewan bahimah, hewan ternak, sapi, kambing, apa lagi, unta, ya, wahiyah hayyatun, dalam keadaan dia masih hidup, maka bagian yang tadi itu jadi bangkai. Ah, saya mau makan kambing nih, tapi sayang kalau potong kambing. Potong apanya? Kakinya, mau bikin sop kaki kambing gitu, atau mau bikin buntut, sop buntut. Terus diapain? Dipotong namanya buntutnya. Kira-kira kalau kambing buntutnya dipotong mati nggak? Hah? Pak Haji Subur yang mana tanya? Atau kakinya dipotong satu, ya buat ngapain? Ngesop. Sop apa? Sop kambing. Maka dia apa? Mayit. Maka dia adalah apa? Bangkai. Ya nggak boleh ya. Harus diapain dia berarti? Dia dimatiin, disembelih. Nah, nanti semuanya boleh dimakan, mau jeroannya, mau anduknya, mau hatinya, mau kepalanya, ya, mau apa lagi, kupingnya, mau kakinya, ya dia sudah menjadi apa? Halal untuk dikonsumsi. Tapi kalau cuma sekedar ambil apanya, bagian tubuhnya tertentu, maka dia menjadi apa? Menjadi bangkai. Ya, mungkin ini kita akhirkan buat besok lagi. Tafadhol, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, kita. Hewan yang baru
baru banget mati. Misalkan wah ada kambing nih baru ketabrak mati, sama bangkai. Najis tuh. Ya, dia apa? Bangkai dan apa? Najis. Intinya dia tidak disembelih, berarti kan dengan sembelihan apa? Syar'i, kalau dia hewan-hewan yang harus dimakan. Ya, misalkan antum kejar-kejar ayam, taunya ayamnya ketindes kayak kordon kemarin tuh. Ya, lagi ngejar ayam malah ayamnya didudukin sama dia. Begini aja ayamnya lo, mati lo, dikeplak-keplak ini, untung hidup dia. Anggaplah dia pas didudukin mati, bangkai sudah. Ya, bangkai. Kecuali kalau hewan buruan, ya misalkan antum punya anjing terlatih untuk berburu, kemudian antum lepas, Bismillah. Ya, ternyata dikejar hewan buruannya, entah rusa, entah apa, kambing, entah apa, pas digigit. Ya, kemudian dia mati, ya sudah, halal dia. Tapi kalau digigit misalkan ternyata masih hidup, segera diapain? Disembelih. Segera diapain? Disembelih. Begitu. Ya. Kalau orang-orang berburu apa? Biasanya ke hutan. Babi ya, berburu bagong. Karena mungkin jadi hama. Akhirnya dijadiin ajang untuk apa? Perlombaan, perburuan. Ya. Bawa anjing, bawa senapan. Ya, kalau babi ya jelas, mau hidupnya, mau ininya, ya nggak boleh di apa konsumsi. Ada lagi pertanyaan? Wallahu a'lam. Ya. Apakah bangkai yang najis itu jika terkena badan kita batal wudhunya? Kalau dia lalu terkena air baru menjadi najis. Ya. Sekarang antum misalkan ada yang bangkai nih kepegang. Ya kalau antum berwudu atau punya wudu nggak batal wudunya. Ya, wudunya tetap masih sah karena nggak ada pembatal wudu megang apa? Najis. Sekarang kenapa ini dibahas? Karena bisa jadi najis ini, bangkai ini nyemplung kemana? Ke air. Nah sekarang pertanyaannya, yang nyemplung ini najis atau tidak? Kan gitu. Ya, kalau misalkan tadi hewan yang tidak punya darah, dia masuk ke dalam air, maka tidak apa? Tidak najis. Ada kecoa nih nyemplung di kolam. Najis nggak? Kecoanya sendiri mati, najis nggak? Nggak. Kenapa? Karena dia tidak memiliki apa? Darah. Ya sudah dipakai airnya. Airnya suci, lagi mensucikan. Ya, misalkan ada kambing jatuh kemana? Kolam, bisa. Berarti apa? Airnya kena najis, kena apa? Bangkai, begitu. Maka bisa membuat airnya menjadi apa? Jadi najis. Ya, ala qaul yang mengatakan ya air sedikit mafhum itu bisa kena apa? Najis ketika bercampur benda yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak membatalkan wudu ya, Ira. Yang membatalkan wudu apa aja, Ira? Kentut, buang air besar, kecil, tidur, ya tidur juga silang pendapatnya kuat nih, ya yang roji wallahu alam yang tidurnya sampai apa? Hilang akal. Tapi kalau masih bisa duduk, ya walaupun ngorok, ini masih bisa tidak membatalkan. Apalagi Ira? Makan daging onta, junub, ya atau yang keluar dari dua jalur, bukan hanya air seninya atau air besarnya, apapun yang keluar, yang bikin keluar darah, keluar batu, itu juga membatalkan apa? Membatalkan wudu. Ya, berhubungan suami istri ini juga apa? Batalin wudu. Tapi kalau megang najis tidak. Ya, megang najis tidak membatalkan wudu. Ada lagi pertanyaan? Allah Akbar. Ya ini tuh. Coba dulu. Antum dulu aja. Kalau kayak begitu tuh kotoran sama ini suci juga. Gimana? Kalau lagi air begitu sama kotorannya karena air Babi. iya dan air begini. Tadi babi masuk ke dalam apa? Kategori abwal, kencing, wa aurath hayawanat. Mafhum? Tadi kan yang rajih bahwasanya yang suci itu hanya yang dimakan apanya? Dagingnya. Kalau yang tidak dimakan dagingnya apa?
najis ya. Kalau yang tidak dimakan najis. Walaupun tadi ada juga ya dipilih oleh Syaukani semuanya mah toharo kecuali punyanya manusia, kencingnya manusia dan buang air besar mah manusia. Ini dipilih oleh siapa? Syaukani. Berarti babi kalau kencing berak ya enggak najis. Ya, jadi masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Jadi ketika dia terkena air, mafhum? Ya, kalau pendapat pertama berarti dia najis. Nanti ketika masuk ke dalam air, ya selama dia berubah warnanya dan seterusnya, maka airnya menjadi apa? Najis. Ya, airnya menjadi apa? Najis. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Apa dong? Tadi apa berburu dengan anjing itu. Ya. Misalkan hewan buruannya ini dapat, otomatis kan ada bagian yang digigit sama anjing. Nah itu bagian digigit sama dia itu dibuang atau dibersihkan? Digigit ya? Ya pasti kena digigit itu. Dibuang atau dibersihkan ada bagian yang digigit. Nah. Ya kalau misalkan dikiaskan kayak kemarin apa namanya bejana itu, ya. Kemudian apakah dia khusus untuk bejana ataukah selainnya? Maka tadi kalau misalnya itu khusus untuk bejana ya sudah berarti dibersihkan gitu. Khusus bejana. Yang lainnya tidak, kayak misalkan kena motor, kena apa itu. Kalau misalkan ini bukan hanya untuk bejana, maka semuanya juga selama dia kena apanya? Air liurnya, maka wajib dibersihkan. Ya, mungkin dia nanti mau cuci dagingnya dibersihkan, dia pilih oh ini yang kena air liurnya, maka apa? Dibersihkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Biasanya memang nggak banyak, dia kan gigit doang kan, gigit sampai tuannya datang, nanti kalau tuannya datang dilepas sama dia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti dicari lagi, mungkin ada pembahasannya. Ada lagi yang lain, barakallahu fiik. Ya. Kalau berburu pakai senapan angin terus lari gimana? Ya sama, dia pengen ini bilang apa dia? Bismillah. Ya walaupun dia kena tubuhnya ini misalkan burung atau kena palanya pecah, bar. Ya, atau kena apanya? Bagian sayapnya atau apa, kemudian mati, ya sudah dia halal. Ya selama dia mengucapkan apa? Bismillah. Ya, tapi kalau berburu yang memang bisa dimakan gitu. Disebutkan juga oleh para ulama, jangan berburu burung-burung kecil, misalkan burung pipit. Ya, itu mah bukan berburu, itu mah latihan nembak gitu. Apa yang bisa dimakan dari burung pipit? Mungkin bisa jadi pas kena malah hancur apanya? Tubuhnya itu. Jadi malah menyiksa dia. Tapi memang berburu yang hewan-hewan yang memang besar gitu, paling nggak sedang lah, kayak ayam hutan. Ya dulu waktu kita mondok di Gresik itu kan banyak hutan di sana, hutan jati. Itu ada teman orang Medan senengnya apa berburu. Dia pokoknya tiap hari Jumat habis subuh udah nggak ada dia. Kadang pulang sampai malam dia. Dia nggak sholat Jumat, dia sholatnya sholat zuhur. Alasannya saya lagi nggak mukim dia. Masya Allah, belajar fikih diterapin betul sama dia. Ya, jadi di hutan dia masuk hutan. Ya, kan syaratnya orang sholat Jumat kan harus mustautin kan, orang yang menetap. Sedangkan dia sekarang lagi ngapain? Main di hutan, nggak ada tempat tinggal. Ya, sudah dia sholat apa? Zuhur di sana. Pulang-pulang udah sore, kadang asar. Habis ngapain? Berburu. Pulang-pulang bawa apa? Ayam hutan, banyak, kadang bawa 2, 3. Kita tinggal makan aja, ya tinggal nyangin, dia ngapain? Berburu. Banyak di Gresik itu masih banyak hutan apa? Hutan jati. Ya, sendiri aja dia beranian, masalah. Ya kemana-mana berburu, pulang-pulang bawa apa? Hasil buruan. Bawa senjata emang dia. Bawa senjata apa tuh? Angin namanya. Yang pelurunya segini-segini nih. Yang kecil-kecil. Ya. Karena seumur hidup belum pernah itu megang mencet juga pokoknya ngelatih itu. Kali ada yang punya gitu nanti latihan aja. Buat persiapan. Ya tanya Pak Polisi gimana mau latihan nembak? Wah ini harus ada grupnya, harus ada komunitasnya, harus daftar di sini. Waduh biayanya
Gede juga ternyata. Ya, nggak bisa sembarangan ya. Pengen latihan di mana kemarin tuh di Al-Azham itu kan ada ya? Latihan tembak. Tanya nggak boleh buat masyarakat umum, harus ke Senayan. Ini pasti duitnya apa nih? Gede nih. Ya. Insyaallah. Memanah aja belum ini. Ya, ada yang suka manah di sini? Nanti santri dilatih nih, latihan apa? Memanah. Ya, nggak apa-apa mana, apa namanya gabus-gabusan aja nih. Insyaallah. Ada lagi, Fadlan? Kalau tupai itu gimana? Tupai. Ya. Memang waktu kita juga dulu di Gresik ya, anak juga nanti cari dalilnya. Ya ustadznya waktu itu membolehkan memburu tupai. Ya udah kita buru tupai itu. Cuma sampai saat hari ini ya anak belum kaji lagi. Insya Allah lah besok di pertemuan yang akan datang ya kita bawain akwalnya para ulama. Tapi memang ketika kita nanya waktu itu gimana Ustaz buru tupai, nggak apa-apa, tanya udah rame-rame buru tupai dan dagingnya emang enak. Dagingnya enak, gurih. Ya, tapi nanti insya Allah di kesempatan yang akan datang kita bahas dalil-dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang pernah makan tupai? Hah? Enak ya? Enak tupai dagingnya. Antum udah pernah? Hah? Hah? Buat asma sama diabetes. Iya, tapi masih udah pernah ya? Iya. Udah kali kita. Enak atau enggak dagingnya? Enak juga ya, mirip-mirip kayak kelinci gitulah dagingnya, tapi dia lebih empuk tapi gimana itu, gurih lah, enak. Tupai. Kalau ada lagi, nggak apa-apa tanya aja nanti kalau ada yang itu kita bahas dulu, nanti kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Fadhal. Fikih ini banyak babnya ya, luas, seru sih, satu sisi menarik untuk apa kita bahas. Terkadang ya orang yang belajar kayak gini karena keasikan nanti merembet ke masalah akidah, ini yang harus diwanti-wanti itu. Ya, dengan alasan di fikih aja boleh kita bersilang pendapat, masa dalam akidah enggak gitu konsepnya. Ya, tidak seperti itu apa konsepnya. Makanya para ulama membagi ada fikih besar dan fikih apa? Kecil. Ini masih terangkapnya fikih apa nih? Kecil. Yang kalau antum misalkan nggak tahu nih mana yang benar, antum pilih saja salah satu, nggak masalah. Misalkan kita awam banget nih ya, nggak tahu baca dalil, nggak bisa mencerna istidlalnya para ulama, ya sudah saya fiqh sama Ustadz Fulan bahwasanya ini halal, ini tidak, ini najis, ini tidak. Ya sudah selesai. Ya, masih diberikan toleransi besar. Tapi kalau ini diterapkan dalam masalah-masalah akidah, ini tidak tepat. Karena akidah itu babnya bab yakin. Tidak boleh pakai dzon. Dzon itu kalau dalam usul fikih namanya prasangka kuat. Nah, ketika ada silang pendapat, misalkan 2 atau 3 pendapat, kemudian dia baca, dia cerna, ternyata menurut ana yang lebih kuat kayaknya orang tidur batalin wudu dah. Ya sudah dia pilih itu saja. Ya, walaupun derajat yakinnya dia itu tidak 100%. Namanya dzon, itu tidak mungkin 100%. Ya, minimalnya 70 sampai 80%. Itu dzon. Karena bisa jadi pendapat temennya yang lain yang mengatakan tidak batal itu juga benar. Ya, namanya relatif. Tergantung pandangannya orang atau para ulama yang melihat dalil. Dan antum yang mencerna di bawah karena tidak bisa melihat dalil, kayaknya pendapat ini lebih kuat, itu namanya dzon. Itu gak masalah. Tapi dalam masalah akidah, ya padahal perkara sudah ijma, kemudian datang masalah orang-orang yang menyelisihi, kemudian kita bilang gak apa-apalah ada silang pendapat. Terus uniknya lagi malah yang diambil pendapat yang belakangan gitu. Sedangkan pendapat yang duluan malah dibuang. Ini kan rusak di dalam memahami konsep beragama. Ya, dan babnya harus yakin. Makanya termasuk salah satu syarat la ilaha illallah adalah apa? Yakin. Gak boleh dia, ini kan kayaknya khilaf ini, berarti anak lebih condong inilah.
ya zon ana lebih ke sana, nggak bisa. Ya. Kalau misalkan Allah katakan pelaku syirik besar kafir, ya sudah kita yakini kafir dengan seyakin-yakinnya. Ya, jangan dia mengatakan ini kan ada silang pendapat, kemudian saya lebih kuat pendapat yang ini. Enggak bisa babnya seperti itu. Ya, jangan disamakan dengan bab-bab apa? Fikih. Ya. Kecuali kalau masailnya memang turunan, ada dalam akidah juga turunan. Seperti misalkan meniup trompet. Berapa kali? Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, bahkan ada yang mengatakan 4. Mafhum? Ya. Kemudian ketika dia baca semua akwal, ternyata dia lebih condong pendapat yang pertama, yaitu cuma 2 tiupan, ya sudah dia pilih itu. Tapi ada yang paling yakinnya atau yang nggak boleh lepas, ya udah. Apanya? Dia yakini bahwasanya nanti di yaumul qiyamah ada peniupan trompet. Yang ini yang nggak boleh ragu, ini nggak boleh zon, harus yakin. Hanya saja turunannya 2, 3 atau 4 itu zon. Zon itu tadi derajat yakinnya 70 sampai 80. Tapi ya adanya peristiwa peniupan trompet ini nggak boleh zon. Harus yakin dengan seyakin-yakinnya gitu. Bisa dipahami ya? Sampai sini. Biar kita punya gambaran jelas gitu tentang memahami sebuah akidah. Misalkan adanya soal, pertanyaan 2 malaikat, harus yakin ini pasti ada ini, nggak boleh dia zon, kayaknya pendapat yang lebih kuat ada dah, enggak. Adapun ada turunannya, yang ditanya siapa, yang tidak ditanya siapa, itu terjadi silang pendapat. Misalkan Anbiya ditanya enggak, mafhum, terus para syuhada ditanya enggak, anak kecil ditanya enggak, ya. Itu terkadang terjadi silang pendapat. Kemudian dia lebih condong berpendapat, kalau para anbiya nggak akan ditanya. Ya sudah, ya itu berarti derajatnya zon. Tapi derajat yakinnya dia harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya ada yang namanya fitnah kubur. Begitu. Bisa dipahami sampai sini? Supaya jelas, jangan disamakan apa yang ada dalam bab fikih. Ya banyak akwal, kemudian di akidah juga begitu, berarti kita harus bebas milih. Ya akhirnya nanti pengetahuan kita, keyakinan kita itu zon nilainya. Jangan, akidah itu tidak boleh zon. Ya akidah itu meyakini Allah Esa, meyakini Allah satu-satunya ilah yang hak disembah, itu harus yakin. Ya nggak boleh di situ ada zon. Akhirnya muncul nanti pemikiran-pemikiran sesat, bahwasanya selain Allah juga boleh-boleh saja kalau disembah. Ya nggak masalah, terserah. Akhirnya keluarlah undang-undang, semua warga negara bebas untuk memeluk keyakinannya, beribadah sesuai dengan keyakinannya dan seterusnya. Ya akhirnya muncullah keyakinan pluralisme, gitu. Bebas semua orang. Ya akhirnya nanti muncul liberal dan seterusnya. Maka kocak kalau ada yang bilang Islam tapi liberal. Gimana ceritanya? Ya dia bilang satu sisi apa? Islam, tapi satu sisi dia bilang liberal. Ya, sebetulnya Islamnya ini cuma backingan aja buat dia. Ya, sebenarnya emang dia pemikirannya liberal, cuma biar nggak diganggu, biar nggak diusik, akhirnya kasih nama apa di tempatnya? Islam. Jadi sebagai tameng. Ya, Islam liberal itu kan jahat sekali. Mafhum? Sampai mengatakan Al-Quran itu sudah tidak relevan di masa ini. Hadis itu sudah tidak lagi relevan. Boleh saja kita ganti dengan hukum yang lain yang lebih maslahat dan seterusnya. Ya, boleh aja orang misalkan ke sini kemana, ya sama-sama orang-orang ateis sama orang ini nggak masalah. Akhirnya bikinlah lintas agama, diskusi lintas agama tuh yang dipelopori oleh anaknya siapa tuh? Cak Nun tuh. Ya ada si Bento, ada Konghucu, ada Kristen, ada Islam, ada ini. Ya, ngobrol santai, ketawa-tawa. Intinya semua agama adalah benar. Ya, sampai Konghucu bilang, ya, nabi saya Konghucu kata dia, itu masuk dari salah satu ribuan nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran kata dia. Jadi Konghucu juga nabi yang diutus oleh Tuhan kata dia, oleh Allah. Ya, ini luar biasa. Yang lain baru ketawa, hahaha, iya sama aja semuanya. Yang penting kita bersaudara. Ini rusak katanya. Ya, gara-gara tadi apa? Ya, dalam masalah akidah dia pikir ada zon. Mafhum? Padahal dalam masalah-masalah inti nggak boleh zon di sana.
harus yakin. Ya, kalau nggak hak ya berarti apa? Batil sudah, lawannya nggak ada lagi yang ketiga. Ya, nggak ada yang bisa hak bisa batil, nggak ada. Ini yang harus kita pahami. Karena kalau nggak begini, memunculkan pemikiran-pemikiran rusak lainnya yang bisa menghancurkan apa? Sendi-sendi at-tauhid dan akidah. Ini gara-gara asalnya itu memang pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sekali lagi punya pemikiran, ya ketika ada orang yang berpendapat silakan saja. Ya, jadi akan memunculkan dzon. Dzon itu ya pilihan dia dengan ya intuisi, apa tuh intuisi? Dengan keyakinan dia yang menurut dia lebih kuat, yang lain lemah. Nah, itu. Ya, terserah antum bilang dia kafir, kalau ana sih enggak. Ya terserah dong. Ya, ini kan masalah-masalah khilafiyah. Akhirnya memunculkan dzon. Boleh memilih antara yang bilang kafir dengan yang bilang tidak kafir. Ya, akhirnya nanti apa? Banyak efeknya. Bisa menimbulkan apa? Rusaknya sendi-sendi tauhid, menghancurkan syarat-syarat tauhid, membuang rukun-rukun tauhid. Ini ya, disebabkan gara-gara apa? Masuk pemikiran Mu'tazilah yang dipelopori oleh Al-Jahid dan Al-Ambari di masa tahun 200-an Hijriah setelah fitnah Khalqul Quran. Muncul fitnah Al-Jahid dan Al-Ambari yang menyatakan semua pendapat ya bisa teranggap. Ya, baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah apa? Akidah. Ya, bahaya ini. Maka ada efek-efek yang apa? Luar biasa menghancurkan sendi-sendi keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sedikit Anda sampaikan tentang daurah. Ya, karena mungkin daurah itu kan berat dari sisi pendanaan. Jadi slow saja, santai saja. Ya, sekumpulnya dana saja. Kalau sudah kumpul baru kita agendakan gitu. Kalau misalkan besok ada yang ngasih 1 M ya alhamdulillah gitu kan. Amin. Ya, jalan gitu. Tapi kalau belum ada ya sudah kumpulin aja dulu. Ya, tapi tetap ya gerilya untuk apa? Ya, pendanaan dan seterusnya. Tapi tidak ditargetkan Desember misalkan. Ya, kalau ada hari ini ya alhamdulillah. Mafhum. Ya, minimal setengahnya lah dapat sekitar bawah 50 jutaan. Mafhum, bisa segera dieksekusi gitu. Tapi kalau belum kumpul ya tunggu kumpul aja. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita ambil hari ini bisa bermanfaat, ya, menjadi pemberat timbangan kita kelak di yaumul kiamah. Ya, duduknya kita saja sudah menghasilkan berkah, ya, pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai memahaminya dan mendakwahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.